Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini kebetulan ada saudara kita yang bertanya ya, ada saudara kita yang bertanya. Kebetulan juga mungkin sama seperti yang teman-teman lakukan saat ini, atau sama seperti yang teman-teman rasakan saat ini. Hidup pas-pasan, dikejar-kejar pinjol, hutang di mana-mana, ingin merubah nasib, ingin menjadi konten kreator, tapi susah. Itu tidak mudah, harus butuh perjuangan yang luar biasa. Begini bro, ya. Memang sebuah perjuangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Dan itu semuanya sudah pernah saya lalui ya. Semuanya sudah pernah saya lalui. Bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana membentuk personal branding, bagaimana kita belajar dari pengalaman demi pengalaman. Intinya satu ya, sebelum kalian bisa merubah cara berpikirmu, hidupmu bakalan begitu-begitu saja, ya. Semuanya dimulai dari hati dan pikiran yang tenang. Rubah dulu pola pikirmu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Poinnya di situ. Karena perjalanan-perjalanan saya juga tidak mudah tentunya ya. Kalau mungkin saat ini bahkan ada yang merasa paling susah, artinya adalah merasa bahwa setelah Monet iklannya jadi jarang timbul, jarang muncul. Sebelum Monet iklannya lancar-lancar saja. Terus ini solusinya gimana bang? Sedangkan harapan saya satu-satunya adalah nge-YouTube. Karena saat ini ya, kebetulan profesinya adalah sebagai driver ojol. Ya saya ngerti, posisinya ngerti. Karena begini, kita belajar juga dari algoritma ojol ya. Ojol itu kita bahas sedikit ya. Siapa di situ misalnya ada orderan masuk dan itu merespon misalnya halo selamat pagi segala macam, di situ juga ada komunikasi, maka algoritma itu menganggap bahwasannya ojol tersebut profesional. Tapi saat ada order tiba-tiba nongol aja di depan pintu, sebelumnya nggak ada komunikasi, algoritmanya juga tidak berpihak. Walaupun misalnya HP-mu sama, device-mu sama, jaringannya sama, tipe HP sama persis, tetapi ada kalanya yang satu ini gacor sekali, ada kalanya yang satu ini orderannya flat atau gitu-gitu aja. Itu juga erat hubungannya dengan algoritma ya. Sama dengan algoritma di YouTube itu. Kalau ada like, komen, subscribe, ada interaksi di kolom komentar, di situ akan membuat videomu itu makin banyak direkomendasikan. Di ojol pun seperti itu. Jadi ucapan, bintang, kepuasan konsumen, kamu tidak pernah meng-cancel orderan, itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang kamu dapatkan dan seberapa gacor itu akunmu ya. Mungkin para driver ojol juga ini ngerti, karena saya dulu pernah belajar, bukan bukan pernah ya, langsung. Karena yang servis HP rata-rata adalah ojol, dan itu coba saya berkomunikasi, saya pelajari, ternyata algoritma ojol pun menggunakan sistem algoritma seperti itu. Kalau pelayanannya bagus, tentunya juga akan menaikkan traffic. Tetapi ingat, algoritma ojol, algoritma YouTube itu semuanya adalah sistem, semuanya adalah robot, semuanya adalah mesin ya. Misalnya contoh khususnya di ojol. Dapat order dengan pelayanan yang bagus, kita berusaha sebaik mungkin menunjukkan prestasi kita sebagai mitra sebuah perusahaan ojol mungkin. Setelah itu nganter penumpang, belum selesai, setelah itu jarak sekian detik ada order masuk lagi. Nganter lagi dalam sekian detik ada penumpang lagi, padahal itu kan penumpang real, artinya dalam kurun waktu kurang dari 5 menit selalu ada orderan itu secara terus menerus, dan itu lebih dari beberapa kali. Nganter penumpang ada orderan lagi, belum genap 5 menit ada penumpang lagi, ada orderan lagi, ada order masuk lagi.
maka sistem juga akan meriset. Artinya sistem algoritma ojol itu pun, karena ini yang berkomunikasi kebetulan, yang bertanya kebetulan yang profesinya sebagai ojol ya, dan merasa sepi. Dan ini perlu kita bahas karena juga menjadi seorang konten kreator YouTube. Artinya itu juga perlu untuk kita jadikan wawasan. Jadi kalau sekali lagi, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka sistem juga akan mendeteksi bahwasanya yang dilakukan oleh seorang driver itu juga nggak alami, nggak murni. Bisa-bisa akunnya kebanet. Kenapa? Masa sih dalam 1 jam tiba-tiba order terus saja dapat 10 kali atau 10 customer. Sistem itu sudah mendeteksi bahwasanya itu adalah mesin, padahal teman-teman kan nggak melakukan itu. Teman-teman berusaha menjadi seorang driver atau mitra yang baik. Tapi lagi-lagi kita kembali ke sistem. Ya memang seperti itu sistemnya. Kadang-kadang kita juga dianggap robot juga kalau secara terus-menerus. Padahal itu adalah efek bola salju yang digulirkan oleh sebuah algoritma. Kalau algoritmanya dengan pelayanan yang bagus, dengan komunikasi yang bagus, algoritma menggiring bahwasanya teman-teman akan mendapatkan order, sedangkan yang lain dengan mungkin asal aja nerima order, pencet, setelah itu nggak ada komunikasi, hanya tunggu di tempat ya. Setelah itu tiba-tiba nongol aja di depan pintu, nggak ada komunikasi berkelanjutan, itu juga akan berpengaruh ya. Terus apa Bang hubungannya dengan dengan YouTuber? Sama. Algoritma YouTube pun seperti itu ya. Sinyal-sinyal yang diterima oleh algoritma YouTube pun seperti itu. Jadi kadang-kadang kita melakukan berjuang kadang-kadang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kita berusaha melakukan sealami mungkin, kadang-kadang terdeteksi spam juga. Ya itulah sistem, yang namanya buatan manusia tentunya tidak ada yang sempurna ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ditanyakan, apa yang harus saya lakukan Bang untuk menjadi seorang konten kreator. Intinya adalah jalanin yang menurut kita baik, menurut kita bagus. Apapun itu profesimu, ingat menjadi seorang konten kreator ini tidak harus lulusan sarjana, tidak harus S1, tidak harus S2. Sama seperti yang dilakukan oleh Apple dan Google saat ini ya. Karyawan-karyawan Google itu sekarang direkrut bukan berdasarkan hanya selembar kertas, tapi berdasarkan apa yang disodorkan saat pemilihan menjadi seorang karyawan, dan itu bisa dilakukan, nggak peduli dia pendidikannya apa. Pendidikannya SD itu bisa jadi masuk karena memang menguasai apa yang dilakukan itu. Tapi kalau walaupun sarjana tapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang disodorkan saat tes pertama kali masuk, yaitu bakalan mental. Jadi tentunya ini adalah menjadi sebuah motivasi. Termasuk di channel yang sebelumnya tadi, Instan Tutor sudah sampaikan ya, bahwasanya perjalanan saya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya itu butuh proses. Dan apa benar Bang, kalau mungkin ada menimbulkan pertanyaan baru, apa benar Bang, yang sekarang ini mungkin saling mensupport ini akan lupa diri nanti setelah monet? Dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa, sekali lagi polanya ini hampir sama. Polanya hampir sama. Saat saya pertama kali membangun sebuah channel YouTube dengan sekarang, dan setelah semuanya pada monet, lambat laun akan meninggalkan siapa-siapa yang akan mensupport channelmu. Bahkan kadang-kadang tidak bermaksud melupakan, tapi memang benar-benar lupa. Ya, lupanya karena apa? Karena sekali lagi pola pikirnya sudah berubah, kebutuhannya juga berubah, apa yang akan terjadi dengan termasuk rumah tangganya juga akan berubah. Karena seiring berjalannya waktu, anak sekolah butuh biaya dan segala macam ya. Buat apa mengurusin orang yang hanya dikenal di online sedangkan keluarga kita sendiri berantakan? Tidak bermaksud melupakan, tapi memang secara otomatis itu lupa. Itu sudah hukum alam ya, sudah hukum alam. Mungkin tidak tertulis tapi itu yang terjadi. Itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya. Dan yang penting teman-teman, apa kuncinya? Pisahkan. Apa itu Bang? Pisahkan antara logikamu dengan doamu. Kalau kamu sudah berdoa, maka lepaskan logikamu. Karena doamu terkabul kadang-kadang memang harus tidak masuk logikamu.
ya menurut kamu tidak mungkin, tetapi kalau memang doamu sudah bisa melepaskan logikamu, malah akan terkabul, ya. Jadi secara ilmu pengetahuan memang ini berseberangan. Kenapa? Mungkin misalnya saya ambil contoh ya, sebenarnya di depan saya ini ada sebuah meja atau di depan teman-teman ini ada sebuah meja. Sebenarnya meja itu nggak ada, bos. Ya, meja yang ada di depanmu saat ini sebenarnya nggak ada. Loh, kenapa kok sekarang ada di depanmu? Itu artinya pikiranmu ini satu ingin membuat meja atau ingin membeli meja. Makanya ada di depanmu. Tetapi kalau pikiranmu tidak pernah ingin membuat meja atau membeli meja, meja itu nggak ada. Ya, semuanya sebenarnya permainan pikiran. Jadi ada sebenarnya barang semua ini hampa. Sebenarnya apa yang kita lihat ini nggak ada. Karena dari pikiran kita lah jadi ada. Ya, kamu tidak akan pernah naik motor, tidak akan pernah menjadi seorang driver ojol, tidak akan pernah menjadi seorang YouTuber kalau kamu tidak pernah berpikir ke sana. Jadi awalnya mungkin kamu dipecat dari perusahaan lain, nggak ada kerjaan, udah daftar ojol aja lah, atau mungkin ingin menjadi seorang konten kreator. Kamu tidak bakalan mempunyai akun YouTube, tidak bakalan membuat konten, tidak bakalan menjadi driver ojol kalau kamu tidak pernah memikirkan. Artinya sebenarnya tidak ada dan bermula dari pikiran kita. Makanya mulai saat ini rubah cara berpikirmu ya. Lepaskan antara logika dan doamu ya. Sebenarnya doa-doamu sudah terkabul. Saya ambil contoh lain ya, saya ambil contoh lain. Misalnya kamu berdoa, sudahlah, lepaskan kehidupan yang memang teman-teman ini gimana ya? Ini kunci sukses sebenarnya. Karena gini loh, antara teknologi, antara ilmu pengetahuan dengan agama ini berbeda. Agama ini semuanya masuk ke ranah doa dan agama ini semuanya nggak masuk akal, ya. Terus apa bedanya, Bang? Kalau agama ini masuk akal menurut kamu, apa bedanya dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan selalu bisa kok diilmiahkan. Ilmu pengetahuan ada pertanyaan pasti ada jawaban, tapi kadang-kadang kalau kita berdoa kan tidak butuh jawaban dan jawabannya tidak butuh saat itu. Kapan dikabulkan, kapan tidak kan kita tidak pernah tahu. Ya, kalau kamu sudah tahu saat berdoa ini doamu pasti terkabul, kapan waktunya kamu tahu ya sudah. Berarti sebenarnya nggak ada bedanya, sekali lagi nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan kalau semuanya harus masuk akal. Jadi semuanya harus dimulai dari pola pikir. Jadi saya yakin bisa, semuanya bisa. Dan kalau menimbulkan pertanyaan baru lagi, sekali lagi, saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya apa yang teman-teman rasakan saat ini, susah, senang, segala macam, itu bermula dari cara berpikirmu, termasuk cara mendidik anak. Jangan pernah kalian samakan cara mendidik anakmu yang sekarang ini dengan cara mendidik orang tuamu dulu terhadap kamu. Kenapa? Kalau dulu kamu sakit, kalau dulu kamu bandel, sapu keluar. Ya, tapi anak sekarang nggak bisa seperti itu, bos. Zamannya sudah berubah. Kalau kamu mendidik anakmu dengan cara bapakmu dulu mendidik kamu, tidak beda jauh. Anakmu juga akan seperti kamu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya, bisa menjadi pembelajaran ke teman-teman bahwasanya sebenarnya mudah kok menjadi konten kreator itu. Sangat mudah sekali. Tinggal kita ikutin aja polanya. Pola-pola untuk menjadi seorang konten kreator, pola-pola untuk menjadi seorang YouTuber. Toh nanti mungkin 3 tahun yang akan datang channel-channel yang sudah mensupport kamu dan itu lupa dengan akunmu, itu adalah hal biasa ya. Itu hal biasa. Jadi jangan pernah teman-teman merasa nanti berpikir bahwasanya kalian masih ngejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan ada yang awalnya mensupport kamu, sering datang di videomu, setelah yang mensupport kamu subscribernya mungkin sudah 5000, terus ada waktunya tidak pernah datang ke channelmu atau mungkin hanya sesekali datang ke channelmu.
itu juga hal biasa ya. Karena polanya sekali lagi tiap tingkatan itu ada polanya. Saat sudah 5.000 subscriber, saat sudah banyak sekali kolom komentar yang harus dibalas, tentunya dia harus mengikuti alurnya. Jadi tetap berpikir positif, apapun yang terjadi ya, tetap ngonten dan tetap jadi dirimu sendiri. Jangan pernah menyerah. Perjalananmu yang saat ini, kalau mungkin belum 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, saya pernah melakukan. Bahkan dulu saat ngejar 4.000 jam tayang, mungkin warnet itu semuanya sudah kenal sama saya. Kenapa? Karena dulu saat ngejar pertama kali nge-YouTube ya, pertama kali bikin channel, kadang-kadang saya untuk ngejar jam tayang booking warnet, KBU-nya saya booking semua, saya putar video saya semua ya. Untuk apa? Untuk ngejar jam tayang waktu itu ya. Tapi kalau sekarang saya kira kalau kita datang ke warnet sudah nggak relevan lagi karena jarang sekali warnet. Yang bisa kita lakukan ya mungkin memanfaatkan apa yang ada, termasuk mungkin anak kita punya HP, punya channel, kok punya channel ya, punya HP, istri kita punya HP, itu bisa kita manfaatkan ya. Wah, sementara waktu nonton videomu sendiri untuk monet dulu, tapi tentunya dengan cara-cara yang sudah sering dibahas di videonya Insan Tutor ya, harus dioplos. Kalau tidak dioplos, maka yang terjadi adalah videomu bakal direkomendasikan ke videomu sendiri. Karena dengan upload video, dengan kolaborasi video, ini adalah untuk mendekatkan algoritma, untuk memancing penonton alami ya, untuk memancing penonton alami, tidak serta-merta hanya untuk ngejar 4.000 jam tayang. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya ya sudah saya riset dan itu lama sekali, dan itu memang saya terapkan juga di channel-channel saya. Jadi buat teman-teman ya yang saat ini mungkin merasa dirinya pokoknya paling susah segala macam, saya pernah ngalamin bos ya, saya pernah ngalamin. Jadi perjuanganmu mungkin saat ini masih dalam masa-masa transisi lah, masih dalam masa transisi. Jadi kalau kalian bisa bertahan, kalau teman-teman bisa bertahan 3 tahun aja dengan cara yang benar, dengan pola yang benar, saya yakin kalian bisa lebih sukses dari Insan Tutor. Walaupun Insan Tutor belum sukses ya. Tetapi teman-teman banyak kok yang subscribernya sekarang sudah di atas Insan Tutor, banyak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi, kalau sudah monet, apa masih mau nonton terus Insan Tutor? Enggak. Ya sudah, pikirkan channelmu sendiri. Setelah itu gimana caranya supaya gajian tiap bulan. Tentunya yang tahu channel adalah teman-teman sendiri, bukan Insan Tutor ya. Dan untuk yang belum menjadi member dan ingin menjadi member, ingin mendapatkan sesuatu bagaimana pola itu bisa berjalan, ya silahkan aja gabung menjadi member. Dan nanti kalau memang ingin mendapatkan nomor HP saya, insya Allah kalau yang sudah berlangganan lebih 3 tahun, 3 bulan, nanti hubungin saya aja lewat TikTok. Nanti akan saya kasih kok nomor HP-nya. Ayo kita sama-sama mengembangkan channel ya teman-teman dengan channelnya. Jangan buat kesalahan yang fatal, karena YouTube sekarang juga nggak peduli, channel yang subscribernya jutaan pun itu bisa dismon. Sekali lagi, channel artis yang jutaan pun itu bisa dismon ya, dan itu nggak ada obat. Kalau dismonnya itu karena AdSense yang ditutup, itu nggak ada obat, walaupun kalian orang terkenal bagaimanapun. Artinya masalah lagu, masalah klaim hak cipta, karyamu sendirilah itu yang lebih bagus ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil pada video kali ini. Karena memang kalau videomu sepi, intinya adalah melebarkan konten. Apa yang harus dibahas. Intinya konten itu bermanfaat bagi teman-teman untuk mengembangkan sebuah channel. Itu saya masih akan tetap ditonton. Itulah yang harus teman-teman pelajari. Saya selalu salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.